Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertemuan ke-8 untuk mata kuliah Farmakognosi 3. Eh, Hari ini kita akan membahas tentang di sini ada tulisannya kromatografi gas ya. Di mana kemarin telah banyak bahas kromatografi cair. Hari ini yang akan kita lanjutkan adalah dengan wujud yang berbeda ya. Nanti akan disampaikan apakah perbedaannya, apakah tetap ada pemisahan atau tidak, itu akan disampaikan di kromatografi gas hari ini. Ya, oke, dimulai dari definisi ya. Definisi salah satu teknik pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan distribusi pergerakan. Jadi kalau kemarin HPLC berdasarkan kepolaran, kemudian kalau kolom afinitas, kemudian kalau prinsip dari KLT itu adsorpsi desorpsi, sedangkan yang ini adalah perbedaan distribusi pergerakan. Yang bergerak biasanya ditandai dengan fase gerak dan fase diam ini adalah fungsi membantu untuk pemisahan senyawa yang berada pada larutan. Ya, ini judulnya adalah kromatografi gas, tetapi fase diam di sini memisahkan senyawa yang berada dalam larutan. Ya. Kemudian definisi selain itu adalah senyawa gas yang terlarut dalam fase gerak akan melewati kolom partisi eh, merupakan merupakan fase diam. Jadi eh, wujud dari proses pemisahannya adalah proses dalam bentuk gas. Ya, oke. Kromatografi gas itu ada salah satu komponen namanya gas pembawa. Gas pembawa dalam tabung yang bertekanan tinggi dialirkan melalui kolom yang berisi fase diam. Kalau kita lihat membandingkan dengan kromatografi cair kemarin, kromatografi cair kemarin LW-nya disimpan dalam botol kaca ya, KCKT atau HPLC kemarin dalam botol kaca, kemudian eh, diberi tekanan tinggi atau ada tekanan dari pompa pembawa ke kolom atau fase diamnya. Jadi secara prinsip kromatografi itu hampir sama ya keseluruhan, bahwa kalau gas pembawa ini sama halnya seperti eluen yang digunakan di HPLC. Kemudian sampel diinjeksi ke dalam aliran gas ya. Jadi nanti eh, sampel berupa cairan itu diinjeksi mirip seperti kemarin yang ada di HPLC yang load system itu diinjeksi menggunakan siring kaca tadi, menggunakan apa pelarut atau sampelnya dilarutkan dalam pelarut yang khusus kromatografi ya. Kemudian cuplikan atau kromatogram yang dibawa oleh gas pembawa mengalami proses pemisahan dalam kolom. Jadi nanti sama ada cuplikan kromatogramnya seperti layaknya HPLC atau signal-signal di HPLC. Kemudian ini adalah gambaran dan komponen dari kromatografi gas ya. Ada gas flow regulator dan tabung gas di situ. Jadi karena LW-nya atau fase geraknya berupa gas, maka harus ada tabung khusus yang bisa menampung gas di situ. Kemudian ada regulator. Regulator ini berfungsi untuk membantu mengeluarkan gas menuju ke kolom. Ya, sebenarnya sebelum
apalagi namanya sebelum masuk ke kolom di sini tuh biasanya ada filternya ya. Kemudian yang membedakan ini menggunakan gas seperti apa, nanti kita akan bahas gas seperti apa enggak yang bisa digunakan untuk kromatografi gas ya. Sama halnya kemarin kalau di cair, fase gerak ini membantu untuk membawa membawa senyawa-senyawa yang sejenis dengan fase geraknya. Misalnya kalau kita pakai gradien, mulai dari yang non polar sampai ke polar, ataupun yang isokratik juga langsung membawa senyawa yang sesuai dengan sifat elemen tersebut. Bagaimana nanti untuk gas nanti kita lihat ya. Kemudian setelah dari apa gas ini masuk ke dalam sebelum masuk ke kolom, maka sampel harus diinjek di dalam sini ya, dalam sini. Sampel masuk, gas ini disebut gas pembawa karena dia akan membawa sampel ke dalam kolom. Ini kolomnya. Kolomnya berupa lilitan seperti ini, mirip seperti lilitan kawat ya. Jadi dia melilit seperti ini, tergantung dari panjang dan ukuran dari kolom tersebut. Kemudian di sini ada oven ya, oven. Jadi kromatografi gas ini biasanya digunakan untuk senyawa-senyawa volatil. Senyawa-senyawa volatil itu artinya yang mudah menguap. Dan biasanya korelasi antara senyawa volatil itu cenderung senyawanya akan lebih nonpolar. Ya, cenderung nonpolar. Yang lebih banyak di senyawa volatil yang mudah-mudah menguap. Jadi oven ini berfungsi untuk menguapkan sampel yang akan masuk ke kolom ya. Tentu suhunya bisa diatur, tetapi kalau misalnya volatil, harusnya suhunya tidak begitu tinggi untuk set suhu dari kromatografi gas tersebut. Ya, setelah diuapkan, sampel tersebut mengeluarkan uap, kemudian gas tersebut membawa uap ke dalam kolom, ke dalam kolom, ke dalam kolom, sehingga nanti akan terfragmen, biasanya disebut terfragmen atau terionisasi, dan ion-ion tersebut yang terpisahkan terbaca di detektor kemudian menjadi suatu signal atau kromatogram seperti ini. Jadi dia masuk ke detektor, ke detektor akan membaca yang mana yang cenderung muncul duluan ya. Misalnya kalau kemarin di HPLC kalau normal berarti yang muncul duluan adalah senyawa nonpolar, begitupun seperti ini ya. Yang mana yang akan terbawa oleh gas pembawa duluan itu akan terbaca lebih dulu ya. Oke, ini tadi yang saya bilang apa? Gas pembawanya ya. Gas pembawanya ada tabung gas seperti ini, regulator tadi untuk outputnya ya. Sebelum output ada filter di sini ya. Filter ini diperlukan untuk pemurnian lanjut menggunakan penyerapan. Jadi gas ini disimpan di sini dalam kondisi aman ya, maksudnya aman itu tidak terpapar langsung matahari karena bisa memuai ataupun bisa habis gas tersebut. Kemudian regulatornya harus tetap digunakan, tidak boleh dilepas selama walaupun tidak digunakan, sehingga tidak ada kebocoran. Saat ingin dibawa gas dari keluar, dia harus multifilter untuk menyaring salah satunya adalah uap air, juga hidrokarbon dan oksigen. Untuk kromatografi gas, tidak dianjurkan bahwa kalau gas tersebut mengandung uap air, oksigen maupun hidrokarbon. Kalau uap air kemungkinan nanti akan susah menguapkan bahan tersebut, malah akan tercampur. Ya, kalau hidrokarbon biasanya bisa menambah senyawa lain karena hidrokarbon ini sangat mudah menempel pada senyawa-senyawa yang volatil tadi. Sedangkan oksigen ini bisa disebut sangat reaktif jika oksigen tersebut ada di dalam gas pembawa bisa saja mendonorkan senyawa lain di sampel tersebut. Jadi pembacaannya tidak
sempurna ataupun pemisahannya juga tidak sempurna. Masih ada oksigennya. Gitu. Ya. Jadi yang sangat dihindari dari elemen atau gas pembawa di kromatografi gas adalah ketiga ini. Oke. Jadi gas pembawa itu tadi harus bersifat inert. Inert itu ya tidak punya lagi tidak punya sifat cenderung, misalnya cenderung apa, cenderung mudah menguap atau cenderung tidak mudah menguap ya. Kemudian kering ya, kemudian bebas dari oksigen ya. Kering ini tadi tidak ada air dan bebas oksigen tadi supaya tidak reaktif terhadap proses pemisahannya ya. Kemudian gas pembawa itu tergantung dari pemilihan fase diam dan jenis detektor yang digunakan ya. Kemudian memiliki tekanan berkisaran 10 sampai 50 Pascal ya tekanannya. Kalau semakin rendah biasanya semakin tinggi tekanan. Jadi ini cukup tinggi tekanan yang digunakan. Kemudian ada juga laju alir berkisar antara 25 sampai 50 mili per menit. Jadi ini mirip seperti flow rate yang ada di kromatografi cair vakum tadi ya. Cair vakum apa HPLC ya. Ada flow rate tadi itu ya 25 sampai 50 mili per menit ya. Adanya uap air, oksigen, hidrokarbon dapat mengalami pemisahan. Jika adanya pengotor pada gas pembawa dapat merusak gerbang injeksir dan kolom. Nah, jadi salah satunya uap air, oksigen, dan hidrokarbon ini dianggap sebagai pengotor ya. Bisa merusak kinerja dari detektor maupun kolom itu sendiri. Oke, ini jenis kolomnya ya. Ada 1/4 pack, 1/4 inci pack, ada 1/8 inci pack. Ya, ini jenis kolom kromatografi gas yang umum digunakan untuk senyawa-senyawa nonpolar biasanya sebutannya. Kemudian ada SS capillary, ini kawat kawat yang lilitannya lebih panjang. Ini cenderung polar ke semipolar ya. Sedangkan ada juga kolom polarnya adalah fuse silica capillary yang biasa digunakan di analisis untuk misalnya farmasi, kromatografi gas ini untuk yang mudah menguap seperti minyak atsiri ataupun aromaterapi untuk analisis parfum dan senyawa-senyawa yang mempunyai aroma kuat itu biasanya digunakan hanya yang 1/4 pack atau 1/8 pack umumnya ya. Oke. Kemudian kepolaran fase diam ya. Tadi salah satu contoh kolom dan atau fase diam dari berbagai jenisnya tadi. Kalau eh, yang fase nonpolar memisahkan komponen-komponen terutama berdasarkan titik didihnya. Jadi tadi yang 1/8 pack dan 1/4 itu adalah yang ini, yang fase nonpolar. Dia memisahkan berdasarkan titik didihnya. Kalau senyawa volatil atau yang mudah menguap itu biasanya titik didihnya rendah dibandingkan senyawa yang tidak volatil ataupun misalnya senyawa yang polaritasnya tinggi seperti air itu titik didihnya di 100. Jadi kalau misalnya yang disebut volatil titik didih rendah itu di bawah 100. Jadi baru di suhu 40 atau di suhu kamar dia sudah mengeluarkan eh, sudah mendidih ataupun sudah mulai hilang gitu. Kalau untuk yang volatil sudah mulai mengeluarkan aromanya khasnya ya. Kemudian untuk fase sedikit polar atau intermediately polar phase ini meretensi juga komponen berdasarkan titik didihnya dan interaksi dipol yang terinduksi melalui ikatan hidrogen atau jadi interaksi dipol ini hubungannya dengan polaritas. Jadi antara momen dipol dan momen dipol-dipol antara bentuk senyawa tersebut atau larutan ataupun gas tersebut. Jadi yang sedikit polar ini yang tadi yang SS capillary ya, sedikit polar. Dia prinsipnya sama seperti non polar, titik didih, tetapi ada interaksi dipol yang terinduksi, yang ditambahkan gitu ya. Kemudian fase polar dan sangat polar, ini meretensi senyawa polar yang dibandingkan senyawa non-polar akibat interaksi dipol-dipol antara gugus fungsi dari komponen dengan fase diam. Jadi
Kalau kita menggunakan kromatografi gas untuk mencari senyawa polar, biasanya menggunakan fase polar yang seperti ini. Yang contohnya tadi adalah eh, fuse silika capillary. Ya, kalau silika sudah umumnya ada ikatan dengan oksigen sehingga dia dengan O, sehingga dia cenderung lebih polar ya dibandingkan yang PEG tadi yang 1/4 inspek 1/8 inspek tadi ya. Jadi untuk yang polar dia hanya diakibatkan karena ada interaksi dipol, tidak ada berdasarkan perbedaan titik didihnya di sini. Yang titik didih itu hanya di fase non polar. Oke, ini dia jenis-jenis kolom atau fase diam dengan nama tersebut. Biasanya yang digunakan paling sering itu adalah yang ini, squalene apiae zone ya. Itu yang paling sering digunakan di mana eh, kepolarannya paling rendah. Kalau mencari-cari jurnal biasanya ada yang menuliskan kromatografi gas itu lengkap dengan jenis kolomnya. Ya, biasanya squalene atau apiae zone yang paling sering digunakan. Oke, oke. Prinsip kerjanya tadi, prinsip kerjanya karena kita tadi bahas gas pembawanya berupa apa. Gas pembawa ini biasa cuma tiga ya, bisa helium, bisa argon atau nitrogen. Ya, helium biasanya digunakan buat apa? Ada yang tahu? Helium, halo, halo, helium bisa digunakan buat apa? Gong, ya biasanya untuk balon. Kalau nitrogen, nitrogen ini banyak, ada nitrogen cair, tapi yang digunakan ini nitrogen gas. Biasanya untuk ban ya. Ya, yang pasti gas yang digunakan itu tadi harus bebas oksigen dan uap air. Jadi kandungan airnya rendah, kering tadi. Kalau kalau dalam wujudnya helium dipakai balon gas kemudian bisa menerbangkan gas, harusnya di dalam kolom ini punya perbedaan sendiri, tidak mungkin menerbangkan kolomnya. Ya, dia akan menerbangkan media yang lebih ringan dibandingkan dia. Ya, kemudian gas pembawa ini dengan tekanan tertentu dialirkan secara konstan melalui kolom yang berisi fase diamnya. Ya, kemudian komponen sampel akan terabsorpsi oleh fase diam dengan kecepatan berbeda. Kemudian prinsip pemisahannya adalah partisi. Fase diam yang digunakan adalah cairan yang dilapisi dalam zat penyangga padatan. Jadi dalam kolom itu ada cairan yang dilapisi dengan penyangga padatan. Jadi berupa kalau misalnya silika nanti ada cairan sedikit cairan dalam silikanya atau di dalam pack tersebut juga ada sedikit cairan. Tetapi pada umumnya sampel yang dibawa ke situ adalah berupa gas juga, seperti fase geraknya. Ya, fase geraknya tadi sudah helium, nitrogen ataupun hidrogen ataupun argon. Ya, oke. Cara penggunaannya, sampel tadi diinjeksi ke injektor, kemudian suhunya diatur untuk menguapkan sampel tersebut. Jadi misalnya kalau ada yang ingin mengukur mentol, mentol itu kan aromanya khas. Mentol, kemudian dilarutkan dalam bentuk larutan di injektor, kemudian disesuaikan dengan suhu atau titik didih dari mentol. Misalnya titik didih mentol 60 derajat, jadi di set eh, setelah diinjeksi diatur suhunya dalam 60 derajat untuk pengovenannya. Ya. Setelah sampel menjadi uap, akan dibawa oleh aliran gas pembawa menuju ke kolom, kemudian terabsorpsi oleh fase diam sampai terjadi pemisahan. Ya, pemisahan tersebut menuju ke detektor menghasilkan sinyal listrik yang besarnya proporsional. Misalnya sinyal tersebut diperkuat oleh ampli
Jadi alat ini juga harus diperkuat listriknya, kemudian kromatogram akan dicatat oleh recorder berupa puncak-puncak ya. Jadi mirip seperti HPLC kemarin ya. Kurang lebih kalau alat sederhananya seperti ini ya. Tabung gasnya harus ada, tabung gas itu ada di luar biasanya. Kemudian pengaturan pengaliran gas juga ada di luar, tapi ovennya tuh ada di dalam sini bersamaan dengan kolom ya. Suhu itu yang bisa diatur tergantung dari sampel yang digunakan. Kemudian detektornya mendeteksi komponen yang ada di dalam sampel, digambarkan dalam bentuk kromatogram dan terrecord. Seperti itu. Seperti apa hasil recordnya kurang lebih seperti ini. Ya. Kalau kemarin HPLC kan begini, kayak gunung-gunung begini. Nah, kalau ini dia cuman lurus-lurus gini aja kelihatan. Lurus-lurus gini aja. Ya. Kemudian nanti di bawah ini, kalau di HPLC ada menit, di sini juga ada namanya M per Z atau massa per massa, biasa kami sebut massa ya, M per Z. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ada 1 sampai 12 senyawa, ada yang puncaknya tinggi ya, ada yang sangat rendah, ada yang kelihatannya tebal sendiri, ada yang sedang ya. Ini menandakan mirip seperti HPLC bahwa adalah intensitasnya tinggi ya. Ada intensitas yang tinggi, otomatis mungkin bisa dianggap bahwa yang paling tinggi ini yang paling tinggi kadarnya dalam suatu sampel ya. Kalau kita lihat di sini senyawa satu ada namanya benzaldehid, ada 6 metil 5 hepten 2 kemudian penyl acetaldehid, kemudian ada ninanol, ada mentol, ada nikotin, ada salanon, ada geranil aseton, ada beta nikotirin, ada neopitadin, ada famesil aseton, ada sebren. Kalau dilihat yang paling tinggi ada yang nomor 10 adalah neopi, neopitadin dan nomor 6 nikotin ya. Ini contoh sampel dari rokok kalau nggak salah. Ya, sampel dari rokok, rokok tersebut mengandung kurang lebih 12 senyawa yang terbaca di kromatografi gas ya. Salah satunya ini. Jadi dia seperti ini ya. Ada perbedaan dengan HPLC. Nanti akan banyak sekali di mata kuliah ini ketemu spektrum atau kromatogram seperti ini. Oke, tadi sudah tentang kromatografi gas atau gas kromatografi. Kemudian di sini ada namanya gas kromatografi massa. Ya, ada tulisan massa di belakangnya. Oke. Kalau tadi gas kromatografi sistemnya seperti ini ya, gas kromatografi. Ada kolom, ada sampel, ada oven tadi, sampai nanti terbaca ke detektor. Kalau ini biasa kita sebutnya tandem. Tandem. Misalnya tandem dengan spektroskopi. Tandemnya, tandemnya dengan namanya spektroskopi, spektroskopi massa. Di mana spektroskopi massa ini menganalisis bobot jenis atau massa jenis. Biasanya kalau kita lihat di farmakope ya, atau bobot molekul ya, bobot molekul, buat molekul dari suatu senyawa. Kalau misalnya kita melihat di farmakope ada suatu senyawa misalnya tadi kayak nikotin, di farmakope bobot jenisnya berapa ataupun di literatur di internet cari eh, berapa bobot jenis dari nikotin itu biasanya ada muncul M per Z berapa gitu. Titik M per Z gitu. Itu
bisa diukur menggunakan gas kromatografi massa di sini, atau secara simpelnya saya sebut bisa menimbang bobot dari senyawa tersebut. Ya. Jadi, tapi gas kromatografi massa ini hanya khusus senyawa-senyawa volatil yang seperti prinsip awal dari gas kromatografi yang digunakan. Nah, apalagi kita menggunakan kolom yang memang kolom nonpolar, jadi memang hanya untuk gas kromatografi massa. Ya, kita lihat di sini di gambar sini, oke, ada namanya transfer line, ya, transfer line. Jadi dari sistem kromatografi yang sistemnya pemisahan, kemudian dibaca di spektroskopi untuk menjadi sebuah spektrum atau spektra. Ya, transfer line dari sini, kalau tadi pemisahannya ke detektor, ini pemisahannya mulai ter-ion source atau pemisahan berdasarkan ion. Ya, jadi yang tadi saya bilang ada proses namanya fragmentasi. Fragmentasi, fragmentasi. Kemudian ada proses namanya ionisasi. Ya, kalau dari uh, statement di atas ada tulisan kehilangan atau ketambahan satu elektron menghasilkan ion dengan jumlah ganjil, atau kehilangan at- dan ketambahan partikel bermuatan menghasilkan ion yang genap. Jadi kalau ada penambahan elektron, biasanya masanya masanya menjadi ganjil. Kalau ion biasanya masanya menjadi ukurannya genap. Ya, nanti ini akan dibahas lebih dalam kayaknya di semester depan di mata kuliah selanjutnya. Tetapi dalam bentuk gas kromatografi yang digunakan untuk seorang farmasi biasanya menggunakan gas kromatografi massa, ya, yang mana prinsipnya fragmentasi dan ionisasi tadi. Oke. Oke, di sini ada dua tulisannya LCMS, kemudian GCMS. GCMS tadi gas kromatografi massa. Kalau LCMS ini adalah liquid atau cairan, ya, kromatografi cair massa. Jadi mirip seperti HPLC kemarin, tetapi dia mengukur massa. Jadi seperti gas kromatografi tadi mencari bobot jenis, sama di LC juga mencari bobot jenis. Kalau kita lihat ke sebelah kiri ada hidrofilik dan lipofilik, ya. Dia menyatakan bahwa semakin tinggi polaritasnya biasanya menggunakan LCMS, ya. Yang polaritasnya rendah, analisisnya bisa menggunakan GCMS. Sama halnya yang di bawah, ya. Polaritas, Polaritasnya tinggi biasanya menggunakan GCMS, tapi kalau polaritasnya rendah boleh pakai LCMS, ya. Otomatis secara prinsip berbeda. Kalau gas kromatografi itu di oven berbentuk gas, kalau LC ya bentuk cairan yang dipisahkan menggunakan kolom-kolom seperti HPLC tadi. Ya, jadi ini adalah tandem antara kromatografi sistem dan spektroskopi sistem. Ya, kalau dari GCMS banyak yang bisa dianalisis, salah satunya fenol, nitrosamin, alkali benzen, dan polisiklik aromatik hidrokarbon. Ya, kalau bahan-bahan farmasetikal, pestisida, surfaktan, sampai steroid biasanya bisa digunakan LCMS. Ya, kemudian, ya, ini adalah eh, eh, range dari pengaplikasian spektroskopi massa, ya. Kita fokus di gas saja. Kalau kromatografi gas tadi untuk yang low polarity dan nilai MR-nya di bawah 1000 biasanya, ya. Di mana eh, essential oil, ester, alisiklik derivat, hidrokarbon sampai senyawa-senyawa parfum itu bisa dianalisis dengan gizi MS, ya. Di sini ada tulisan AI atau elektron elektron ionization. Jadi sistem gizi MS ini adalah
elektron ionization, di mana kalau ada penanggalan elektron biasa jadi tandanya dia genap atau positif, ya. Kalau yang elektron supply sama PCI nanti dibahas di mata kuliah lain lagi, ya. Oke, ini adalah contoh pemisahan eh, GCMS dengan sistem elektron impact ionization, di mana yang dalam ini adalah kolom, kemudian sampel itu akan melewati sini, ke sini, kemudian ada repeller, ya, pemberi masuk source block. Ini adalah bentuk-bentuk dari kolom tersebut, di mana di ujung kolom dan di akhir kolom ada medan magnet di sini, ya. Kemudian eh, kalau kromatografi gas dalam bentuk massa yang elektron impact seperti ini, pemisahannya adalah berdasarkan elektron dan ion positif tadi, ya. Biasanya ion ini akan membentuk dan ion ini akan ditempeli oleh elektron. Jadi biasanya kalau dalam ilustrasi seperti ini yang keluar duluan adalah ion positif, ya. Ini nanti akan lebih dalam lagi di selanjutnya, ya. Jadi kalau simpelnya, sampel diionisasi, kemudian dipisahkan, kemudian terfragmen-fragmen, baru dipisahkan lagi, baru di detektor didapatkan jumlah ampere nya, ya. Ampere jet ini seperti apa contohnya? Seperti ini, ya. Nih, seperti ini kurang lebih. Ada namanya interpretasi spektroskopi massa gas, ya. Contohnya di sini etanol. Etanol itu punya chemical formulanya adalah rumus molekul dengan C2H6O dengan bobot massa adalah 46,04, ya. 46,04, di mana kita harus mencari di mana 46,04 tersebut muncul, ya. Kalau kita lihat kromatogramnya, yang paling tinggi adalah yang ini, ya, tulisan 31. Ampere jet ini adalah massanya, ya. 3,31 di sini. Paling tinggi. Seperti itu. Tapi di akhir ada 46. Biasanya dalam sistem kromatografi massa gas seperti ini, cara pembacaannya biasanya didasari ada dua. Ada namanya base, base peak dan last peak. Base peak ini adalah peak tertinggi, ya, tertinggi intensitasnya. Kalau ini adalah peak terakhir yang muncul. Jadi dengan kalau mau lihat seperti ini, yang mana dari peak-peak ini yang disebut peak tadi atau spektrum ini yang merupakan etanol yang ini. Jadi ini kategori dari interpretasinya kita menggunakan last peak, ya. Kalau peak tertingginya 30, tapi kalau kita lihat fragmentasinya di 46 di akhir, ya. Dan harusnya sebenarnya kalau yang disebut terfragmentasi itu adalah pembentukan OH-nya tadi di sini. Tapi saya agak susah kalau nulis di layar ini. Biasanya kan saya pakai papan tulis. Kalau papan tulis bisa dilihatkan fragmentasinya. Nanti kalau ada di mata kuliah selanjutnya sepertinya ada pembahasan untuk pembacaan khusus seperti ini, ya. Kemudian ini, ya, ada lagi contoh. Ini 1, 2, 3, 4 tetrahidronaftalen dengan rumus molekul C10H12, ya, dengan bobot massanya adalah 132,09, ya. Oke. Eh, Kalau kita lihat base peaknya adalah ini. Base peaknya adalah ini. 104. Masih bukan termasuk dari tetrahidronaftalen. Kalau yang last peak malah ini 133, melebihi 1, ya.
kecuali ini plus satu. Oke, kita baca di sini. Kemudian penambahan molekul ion biasanya ditambahkan dengan M plus tadi. Ingat yang tadi yang positif negatif tadi, kalau ada penambahan ion biasa cenderung positif ya. Jadi biasanya ada sistem namanya isotopik. Isotop atau isotopik biasanya dihitung dengan penambahan M plus satu. Maksudnya adalah massa plus satu. Satu ini apa? Satu ini adalah H-nya tadi. Jadi ada kelebihan H saat proses pemisahan. Ya, ada kelebihan pembacaan H saat pemisahan. Ya, kenapa nggak pakai yang 132 aja di sini? Langsung membaca. Karena tadi prinsipnya, kalau bukan base peak tertinggi, pasti yang muncul terakhir. Tetapi selama analisis ternyata ada lagi yang muncul setelah 132. Padahal harapannya 132 ini adalah last peak-nya, ya. Sedangkan masih muncul 133, ya. Di mana ada kelebihan H. Bagaimana cara menghitung molekul massa? Biasanya kita menghitung MR-nya ya, R dari C berapa, H berapa, baru dihitung massanya. Seperti itu. Jadi ada kelebihan H. Ini biasa terjadi kalau misalnya menggunakan fase geraknya adalah hidrogen ya. Oke, oke pasti masih bingung ya. Terus kalau misalnya kita menganalisis seperti ini, apakah akan selalu menggunakan apa? Menggunakan seperti itu sebenarnya ada cara-cara lain lagi ya. Oke, ini ada salah satu contoh yang lebih panjang ya. Ini kalau contoh real yang ada di suatu penelitian ataupun analisis dari bahan alam, karena kita bicaranya farmakologi, ini ada namanya senyawa ekaliptol ya, ekaliptol ya. Ini ekaliptol ini dari minyak kayu putih ya. Kemudian rumus molekulnya adalah C10H18O dengan bobot molekul 154 ya. Kalau kita lihat base peak adalah 143, kemudian yang kedua terbaik adalah 81, 108, baru 154. Tetapi yang menjadi last peak adalah 156. Jadi kasusnya mirip seperti tadi. Ini interpretasinya adalah massa ditambah M plus 2. Ada kelebihan 2H saat proses pemisahan. Duanya jelek ini aja ya. Ada apa? Kelebihan 2H tadi ya. Kemudian selanjutnya ada contoh ini linalol. Gini ya, linalol senyawa yang berbeda dengan yang tadi, tapi secara bobot sama. Linalol sama dengan alkohol tadi, rumus molekulnya juga sama. Otomatis walaupun senyawanya bobotnya sama, tetapi jenis senyawanya berbeda, pasti fragmentasinya berbeda. Ini tadi yang disebut ada fragmentasi. Jadi perbedaan fragmentasi itu terpisah, pemisahannya adalah beda-beda. Yang intensitasnya tinggi tadi di sebelumnya adalah yang 43, sedangkan di sini adalah yang 71 ya. Sedangkan yang ini dia masih masuk kategori last peak. Ini lebih
mudah dimanipulkan tadi. Tapi kita lihat fragmentasinya ataupun bentuk pemisahannya berbeda dengan senyawa yang eukaliptol. Satu lagi citronella ya, secara bobot sama, secara eh, rumus molekul sama, tapi ini senyawa yang berbeda dengan kedua yang tadinya ya. Otomatis juga fragmentasinya berbeda, tapi ini mirip seperti yang eukaliptol tadi. Fragmentasinya eh, apa namanya? M plus 2 tadi, 156 terakhirnya ya. Oke. Ini adalah pembacaan cara sederhana, tapi sebenarnya untuk sekarang, karena zaman sekarang ini sebenarnya lebih banyak yang bisa dilakukan dengan cara lebih mudah, ya. Jadi sebenarnya membaca tadi itu senyawanya apa, fragmentasinya apa, sekarang itu bisa lebih detail lagi, ya. Jadi biasanya suatu instrumen kromatografi yang seperti tandem MS itu dilengkapi dengan namanya library atau pustaka dari senyawa-senyawa yang ada di dunia. Jadi pustaka itu berbayar lagi di luar dari alatnya. Ya, biasanya alatnya ada sendiri yang disambung ke komputer. Komputer itu terkoneksi dengan library secara online yang dibayar secara berlangganan seperti itu. Ya, dibayar secara berlangganan sehingga saat proses analisis tidak perlu lagi kita tadi melihat ini best pick, last pick atau apa gitu ya. Yang dibaca dia adalah sudah fragmentasinya ini termasuk senyawa apa, senyawa apa. Oke, saya kasih contoh ya, ini penelitian saya dulu tentang minyak kayu putih dari Pulau Buru dan minyak kayu putih yang ditanam di lahan pasca tambang. Jadi perusahaan tambang pernah mereklamasi tempatnya di Lojonan atau di Batuah, menanam kayu putih. Kemudian saya ingin menganalisis apakah kandungan senyawa minyak kayu putihnya sama seperti kayu putih yang biasanya di komoditis ekspor ini ya. Pulau Buru ini salah satu minyak kayu putih komoditis ekspor terbaik Indonesia dengan minyak kayu putih pasca tambang. Jenis tanamannya sama, ya. Bibitnya yang di pasca tambang ini diambil dari Pulau Buru dan ditanam di situ, sehingga ingin membandingkan kandungan atau senyawanya sama atau tidak, ya. Kalau kita lihat sekilas ya, yang ini adalah yang tambang, spektrumnya atau kromatogramnya sebentuk seperti ini. Untuk yang Pulau Buruh juga sama seperti ini. Hanya perbedaannya intensitasnya ada yang lebih tinggi dibandingkan yang di tambang ya. Jadi ibaratnya yang Pulau Buruh ini adalah pembanding bagi sampel minyak kayu putih tambang. Kita lihat bagaimana cara menginterpretasinya. Dia tetap muncul seperti ini ya. Ada yang namanya base peak, ada yang last peak-nya, kemudian integrasi peak areanya, dihitung high areanya, tingginya. Tetapi sebenarnya spektra tersebut yang saya tadi bilang menggunakan library, dia akan muncul seperti ini, bahwa yang awal tadi muncul di 10 sampai 10,5 itu adalah baik bisikloheptan trimetil, kemudian ada bisikloheptan dimetil, di selanjutnya yang 13 sampai yang sekitar 13,1 beta mirsen, kemudian ada satu sikloheksan metanol, untuk yang 14,9, yang 15 adalah eukaliptol. Ini merupakan target dari analisis apakah di tambang itu punya eukaliptol atau tidak. Kemudian ada terpinen 4OL, kemudian ada alpha terpineol, kemudian ada terpineal asetat, hilang yang ini, kemudian karbon sampai senyawa-senyawa lainnya ya yang punya aroma terapi. Tetapi untuk targetnya didapatkan eukaliptol ya, tanpa harus mencari bobot jenis eukaliptol terlebih dahulu, tapi dia sudah terfragmen di IC scan dengan koneksi dengan library ya. Coba kita lihat di Pulau Buru harusnya juga ada eukaliptol ya. Kemudian kandungannya kurang-kurang lebih beda sama, hanya berbeda sedikit.
ada yang lebih banyak senyawa di Pulau Buru, tetapi secara target dia punya ekaliptol juga, ya. Kalau kita melihat perbedaan antara ekaliptol Pulau Buru dengan tambang, bahwa intensitas yang ditambang ini hanya sampai 4 tan saja, jadi lebih rendah dibandingkan yang Pulau Buru sampai ke 7, ya, intensitasnya lebih tinggi ekaliptol yang ada di eh, lahan pasca tambang, ya. Jadi yang Pulau Buruh memang lebih besar dibandingkan lahan pasca tambang, ya. Tapi mengapa tadi diajarkan last peak sama best peak, bahwa nanti biasanya kadang ada juga eh, kadang muncul ini di mana ujian OSCE untuk pembacaan spektrum seperti itu, ya. Otomatis analisis sederhananya yang umum digunakan tadi adalah kategori last peak dan best peak, sedangkan yang ini biasa kalau kalian melakukan penelitian atau nanti skripsi pakai ICMS, ya, seperti itu. Oke, itu saja. Ada yang mau didiskusikan? Oke, jika tidak ada, eh, bahwa ini adalah pertemuan terakhir, jadi sesuai dengan kesepakatan dan janjinya bahwa nanti akan ada tugas untuk pengganti UAS, ya. Jadi untuk setiap kelas dibuat 6 kelompok, ya, 6 kelompok. Kemudian silahkan dibagi, terserah kalian. Kalau bisa hari ini dikumpul nama-nama kelompoknya ke saya, disetor nama-namanya, ya. Bisa kelas A, kelas C, halo? Bisa, Pak. Kelas C bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kelas A? Ya, nanti yang sering WA saya kirimkan paling nggak sore ini, ya. Sore ini dikirimkan pembagian kelompoknya menjadi 6 kelompok, ya. Kemudian tugasnya saya akan berikan paling telat malam ini, ya. Dikumpulkannya kapan? Kira-kira sanggupnya? Setelah Lebaran nggak, Pak? Setelah Lebaran itu kapan? Hmm, Kita Lebaran tanggal 31. Kalau di pekan kedua setelah selesai cuti, apakah tidak apa-apa, Pak? Jadi Kita ini, kan ya, setorkan hari ini, eh, nama-namanya saya tunggu hari ini secepatnya, ya. Saya berikan tugasnya hari ini. Kita kan masuk lagi kuliah sekitar tanggal 8 April, ya. 8 April. Jadi 2 minggu setelah 8 April. Sekarang silakan mau libur Lebaran dulu, libur aja, ya. Nggak usah pikirkan tugas, tetapi saya hanya kasih tugasnya di hari ini. Silakan direnungkan sampai masuk kuliah saja, jangan dulu dikerjakan. Nanti dikerjakannya pas masuk kuliah aja, ya. Jadi 2 minggu setelah tanggal 8 itu adalah tanggal 22 April, sama seperti kelas B berarti. Gimana? bisa, Pak. Ya. Bisa. Jadi, yang kelas A, jadi eh, kuis, tugasnya saya hanya kasih hari ini, ya. Saya kasih hari ini, tapi saya minta dulu nama-namanya dikumpulkan, ya, ke saya hari ini. Silakan dibagi per kelas masing-masing.
Dikumpulkannya 22 April, jadi 2 minggu setelah tanggal 8 ya. Setelah kuliah hari pertama lagi setelah libur Lebaran. Oke, Sepakat nggak ini? Sepakat, Pak. Sepakat, Pak, Pak. Oke. Ya, silakan nanti bagikan sendiri kelompoknya. Kalau bisa rata ya. Kalau misalnya dalam satu kelompok ada 6 atau 7 mungkin masih nggak apa-apa. Ada yang dapat 6, ada yang dapat 7. Tapi kalau bisa jangan ada yang dapat 8, ada yang dapat 5. Kalau bisa selisih satu aja ya, dibuat merata. Kemudian bagi untuk kuis yang kelas yang kelas C sih saya sudah periksa. Yang kelas A ini belum saya masukkan nilainya. Paling nanti hasil kuis boleh diambil Lebaran ya. Hari pertama kuliah boleh diambil ya. baik, Pak. Ya, hasil kuis. Tapi sudah saya periksa bisa nilainya yang kelas hari Jumat itu belum saya masukkan ke Excel saya. Ya, itu saja. Ada yang mau ditanyakan soal tugas? Nanti ya kalau sudah dibagikan baru boleh diskusi tugasnya ya. Apa yang harus dikerjakan ya. Tapi saya tunggu dulu pembagian kelompoknya. Kemudian bagi yang misalnya absennya bolong, silahkan hubungi saya sendiri ya, jangan lewat apa? Cutting, hubungi sendiri saya langsung. Yang pertemuan berapa yang tidak ada ya, jangan nanti pas udah mau UAS baru minta saya nggak layani ya. Kalau misalnya sekarang merasa ada yang belum absen, ketinggalan atau apapun, silahkan hubungi saya segera ya, supaya langsung saya absen. Kalau nanti pas udah mau dekat UAS, saya udah nggak ini lagi, nggak nggak makan merubah lagi. Baik, Pak. Oke, kalau tidak ada lagi, saya cukupkan sekian. Jangan lupa absen yang masih terbuka. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika selama penyampaian ini saya ada kekurangan atau ada salah kata. Pertemuan selanjutnya dilanjutkan oleh dosen selanjutnya, bisa hubungi Pak Ahmad ya, atau Pak Supriyatno. Saya kurang tahu mana duluan yang masuk, tapi masih ada 2 dosen lagi di depannya. Dan ini pertemuan terakhir dengan saya. Untuk saya harapan saya sih nilainya akan masuk semua ya, paling tidak minimal dapat B. eh, dan saya tunggu pembagian kelompoknya ya. Oke, akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak.